pagi. Hari ini kita akan kembali berlatih yoga, tapi hari ini kita akan menggunakan kursi sebagai alat bantu. Kemudian saya juga menyiapkan blok dan membutuhkan juga handuk kecil, ya. Tidak terlalu besar, tapi handuknya cukup seperti ini. Mengapa saya hari ini menggunakan beberapa alat bantu? Karena latihan yoga kita pada pagi hari ini lebih dikhususkan kepada kelompok usia senior. Usia senior dikelompokkan mulai dari umur 50 tahun ke atas. Tetapi ada beberapa juga mengelompokkan usia senior itu 60 tahun ke atas. Saya, Mei, mempunyai beberapa member dengan usia 70 tahun. Karena itu, latihan yoga yang diberikan harus sesuai dengan usia dan kemampuan masing-masing peserta. Jadi, silakan mengikuti latihan ini sambil kita juga mendengarkan diri kita. Apakah mampu untuk mengikuti atau tidak? Kalau kita merasakan latihannya perlu ditambah, ulangi dengan repetisi yang lebih, misalnya bukan hanya 1 kali tapi bisa mengulang 2-3 kali. Atau bagi yang merasa 1 kali sudah cukup, saya rasa latihan itu cukup hanya 1 kali. Tidak usah memaksakan diri untuk melakukan yang berlebihan, nanti menyebabkan tubuh kita cedera, ya. Jadi dalam latihan yoga senyaman mungkin dengarkan tubuh kita. Mari kita mulai latihan ini. Pertama, cek posisi kita duduk, ya. Saya pribadi, saya bukan tubuh saya tidak terlalu tinggi, karena itu bisa dilihat bahwa kaki saya kalau duduk di kursi, kaki saya tidak bisa menapak dengan nyaman di alas. Karena itu sebaiknya jika mempunyai kondisi seperti saya, kita bisa menggunakan blok sebagai alat bantu. Sekarang saya lebih nyaman duduk di atas kursi. Kemudian dorong tubuh kita ke arah belakang, tetapi jangan menyandar, ya. Jadi jangan duduk seperti ini menyandar. Biarkan, jauhkan punggung kita dari sandaran kursi sehingga tubuh kita tegak ke atas. Tangan diletakkan di pangkuan, boleh menghadap ke bawah atau menghadap ke atas. Pilih posisi selalu yang nyaman bagi tubuh kita pada saat ini. Kita mulai, letakkan tangannya, pejamkan matanya, tegakkan tubuhnya ke arah atas. Kemudian kita bernafas dari hidung dan keluarkan nafas kita juga dari hidung. Tarik nafas yang dalam. Pastikan bahwa punggung kita lurus ke arah puncak kepala kita. Dari tulang duduk lurus ke arah puncak kepala. Bahu kita berada di atas panggul. Kemudian tubuh kita tegak ke arah atas. Bernafas rileks dan tenang. Rasakan aliran nafas masuk ke dalam tubuh kita, membuat tubuh kita menjadi lebih tenang dan fokus. Satu kali lagi tarik dan buang nafas pelan. Kalau kita akan membuka mata, buka mata perlahan-lahan dan pandang satu titik di area alas kita atau lantai. Kemudian tenangkan sejenak dan letakkan tangan kita di sisi tubuh. Biarkan bahu rileks ke arah bawah, tangan menggantung di sisi tubuh. Perlahan-lahan angkat dagu sejajarkan dengan alas. Kemudian tarik nafas, angkat tangan ke atas. Buang nafas, kembalikan lagi di sisi tubuh. Angkat lagi tangan ke atas.
Buang nafas, kembalikan di sisi. Yang ketiga, tarik nafas. Kemudian rapatkan tangan kita di atas kepala kalau memungkinkan. Kalau tidak, tangan kita tetap berada di samping telinga. It's okay. Buang nafas, turunkan tangan kita perlahan-lahan ke depan dada. Tarik nafas ke atas. Buang nafas, dorong ke samping. Ulangi lagi, tarik nafas ke atas. Rapatkan tangan kita atau tetap di samping telinga seperti ini. Buang nafas, baru turun dan rapatkan di dada. Dorong ke arah atas, baru kembalikan di sisi. Sekarang kita akan mencoba menjalin tangan kita dan mendorong ke atas. Perhatikan, jika ini terlalu berlebihan, kita tidak usah melakukan latihan ini. Tarik nafas. Mungkin kita bisa menjalin dulu di depan tubuh kita, dorong sebentar ke arah depan, baru kita angkat perlahan-lahan ke atas. Yang bisa meluruskan siku silahkan luruskan. Yang sikunya dirasakan terlalu berat untuk diluruskan, masih menekuk, tidak apa-apa. Kita akan mengulangi latihan ini beberapa kali dan kita mengharapkan nanti semakin lama sendi-sendi kita semakin relax. Kemudian sendi-sendi kita juga semakin fleksibel. Jalin lagi di depan tubuh, dorong ke arah depan, angkat ke atas. Mungkin sekarang sudah lebih hangat sendi-sendi kita sehingga kita bisa mengangkat tangan kita dengan lebih jauh lagi ke arah atas, lebih diluruskan lagi sikunya. Tahan sebentar dan buang nafas. Goyang-goyangkan tangan kita sebentar. Kemudian kita ambil dulu, siapkan handuk kita, karena kita akan melakukan side bending. Side bending ke kiri, side bending ke kanan. Kita lakukan dengan sangat lembut ya. Angkat, tarik nafas. Buang nafas, tangan kiri letakkan di sisi tubuh. Kemudian tangan kanan tinggi mendorong. Sekarang kita perlu memperhatikan sisi kiri kita. Jangan sampai saat kita menekuk, sisi kiri kita berlebihan dan jatuh seperti ini. Tapi tegakkan, yang penting tangan yang kanan tetap lurus di samping telinga. 1 kali. 2, dorong, and up. Yang ketiga, dorong lagi. Cukup, dan putar tangan ke belakang. Sekarang bergantian, tangan kiri yang angkat, dorong ke sisi kanan. 2 dan 3. Cukup dan relax. Sekarang saya akan memegang pergelangan tangan saya, kemudian saya dorong, kemudian saya akan melakukan side bending seperti ini. Tetapi untuk melakukan hal ini kadang-kadang sulit, jadi kita bisa menggunakan handuk kecil, kemudian kita pegang ya. Saya akan memakai option yang menggunakan alat bantu towel atau handuk ya. Angkat ke atas. Kalau tangan kita tidak bisa ditarik sampai di samping telinga, tidak masalah. Biarkan tangan kita relax di posisi yang maksimum bisa kita lakukan. Oke, angkat dan dorong. Tangan kiri berikan power lebih untuk menarik tangan kanannya. Angkat ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tangan kiri tarik lagi, tangan kanan posisikan di samping telinga atau lebih depan. 3, dorong, tarik, and up. Kita langsung menarik ke arah yang berlawanan, ke arah kanan. 1, 2, 3, up. Kemudian turunkan perlahan tangan kita ke depan. Ya, sekarang kita boleh menyimpan towel kita terlebih dahulu.
Rasakan tangannya lagi di pangkuan. Sekarang kita akan mulai melembutkan bagian leher. Tarik nafas terlebih dahulu, buang nafas menoleh ke arah kanan. Tarik nafas ke depan, buang nafas menoleh ke kiri. Tarik nafas ke depan, menoleh ke kanan. Tarik nafas ke depan, menoleh ke kiri. Terakhir 3, tarik nafas ke depan, menoleh ke kanan dan tahan sebentar. Arahkan pandangan ke depan sambil menarik nafas, buang nafas, menoleh ke kiri dan tahan 1 putaran nafas. Kembalikan wajah kita ke depan. Sekarang tarik nafas dulu di sini, buang nafas, arahkan dagu kita ke dada. Tarik nafas, arahkan dagu ke langit-langit. Jadi leher belakang kita tidak kita patahkan ke belakang, tetapi hanya dagu yang kita arahkan ke langit-langit. Buang nafas, dagu kembali ke dada. Tarik nafas, angkat dagu ke langit-langit. Buang nafas, dagu ke dada. Yang berikutnya, tarik nafas, angkat dagu ke arah langit-langit, tahan di posisi ini. Kemudian buang nafas dulu, rileks. Tarikan nafas yang berikutnya, buka hanya rahang bawahnya. Buang nafas, katupkan rahang bawah ke atas. Kita akan stretch otot-otot di leher depan. Tarik nafas, buka. Buang nafas, katupkan lagi. Bisa rasakan stretchnya di leher depan ya. Tarik nafas lagi, buang nafas, katupkan lagi dan tahan di sini. Tarik nafas dulu, buang nafas, kembalikan lagi wajahnya ke depan atau arahkan dagu sejajar lagi dengan saya. Sekarang kita akan memiringkan kepalanya. Tarik nafas, buang nafas, telinga kanan ke bahu kanan. Rasakan stretch di sisi samping leher yang kiri. Tegakkan kepala, tarik nafas. Buang nafas, telinga kiri, bahu kiri. Kita akan rasakan stretch di area leher kanan. Angkat 2, telinga kanan, bahu kanan. Angkat telinga kiri, bahu kiri. Angkat, tahan, telinga kanan, bahu kanan. 1 tarikan nafas. Tegakkan kepala, buang nafas, telinga kiri, bahu kiri. Tegakkan. Sekarang kita akan memutar. Hati-hati saat memutar leher kita. Yang kita fokuskan adalah kita mengarahkan dagu kita, bukan memutar leher kita. Kita akan mulai. Tarik nafas dulu, buang nafas, arahkan dagunya ke dada. Kemudian putar dagu kita ke arah kanan. Kemudian saat dagu kita sampai di jam 12, buang nafas, putar ke arah kiri bawah. 2 putaran. Angkat dan tarik lagi ke kanan. Buang nafas, kiri bawah. Balikan arahnya, angkat dulu ke kiri atas, buang nafas kanan bawah. 1 kali lagi kiri atas, buang nafas kanan. Cukup. Sekarang kita akan menyatukan latihan tangan kita yang tadi. Semoga kita sendi-sendi di bahu kita sudah semakin hangat ya, dan rileks. Angkat, tarik nafas. Waktu kita menjalin tangan, kita bisa mendorong dulu di sini. Kemudian saat menarik tangan ke atas, angkat juga dagunya melihat ke arah punggung tangan. Dorong sedikit, buang nafas, dagu ke dada. Tahan tangan mendorong ke langit-langit. Tarik nafas up, buang nafas, dagu ke dada.
Terakhir tarik nafas. Buang nafas. Lepaskan tangannya dan kita akan coba sekarang melakukan twist ya, putaran. Hati-hati melakukan twist, jangan berlebihan. Dan saat kita melakukan twist, panggul kita jangan terangkat atau off dari kursi. Tetap panggul dorong. Oke, tangan letakkan menyilang di dada seperti ini. Tarik nafas, buang nafas, twist ke kanan. Tarik nafas ke depan. Buang nafas, twist ke kanan. Tarik nafas lagi ke depan. Buang nafas, twist lagi ke kanan. Tahan sebentar. Dan sekarang balik, twist ke arah kiri. Buang nafas. Tarik nafas. 2, buang nafas. Tarik nafas lagi dan tahan. Cukup? Oke, sekarang kita akan twist dengan mengangkat tangan kita ke atas ya. Angkat tangannya ke atas. Kemudian putar tangan kanan ke arah belakang. Bisa letakkan di sandaran kursi. Tangan kiri letakkan di atas lutut kanan. Tegakkan tubuhnya. Kemudian sedikit bawa lagi tubuh kita twist. Kalau memungkinkan dagunya arahkan ke belakang. Kembalikan dulu dagunya, bahunya, dan relax. Angkat lagi tangan ke atas. Sekarang bawa tangan yang kiri ke belakang, letakkan di sandaran kursi. Tangan kanan di samping luar lutut, yang kiri tegakkan tubuhnya dan twist. Atau dagu kita arahkan ke belakang. Kembali ke depan dan buka tangan ke arah samping, sejajarkan dengan bahu kita. Tarik nafas, buka jari-jari tangannya, dorong ke sisi kiri dan kanan. Kuatkan sekarang otot-otot di lengan kita. Tarik nafas, buang nafas. Saat kita merapatkan tangan ke depan, punggung kita dorong sedikit ke belakang. Tarik nafas, buka lagi, bawa dada ke depan. Buang nafas, dorong lagi. Buka lagi 3. Buang nafas, dorong. Kemudian genggam tangannya kuat dan dorong lebih kuat lagi. Kemudian tundukkan kepalanya ke sini. Tegakkan tubuhnya. Lepaskan tangannya. Buka lagi. Genggam, dorong, dan tahan. Tundukkan kepalanya. 1 kali lagi buka. Genggam, dorong, dan tahan. Cukup, tegakkan tubuhnya dan relax. Sekarang kita putar bahu kita ke arah belakang. 1, 2, 3. Putar bahu kita ke arah depan. 1, 2, 3. Ya. Sekarang kita akan khusus melatih pergelangan jari-jari tangan kita dan area lengan bawah ya. Latihan ini sangat bermanfaat untuk mengaktifkan syaraf-syaraf yang ada di ujung-ujung jari tangan. Kita tahu dalam teori hand reflection atau refleksi di tangan bahwa di syaraf-syaraf yang ada di tangan ini berhubungan dengan organ-organ yang ada di tubuh kita. Karena itu dengan mengaktifkan syaraf-syaraf di tangan, organ-organ di dalam tubuh kita yang terhubung dengan syaraf yang kita aktifkan ini juga menjadi aktif ya. Oke, kita mulai dengan bertepuk tangan seperti ini. Kira-kira saya biasanya melakukan sekitar 30 kali, tetapi kalau kita mempunyai waktu yang lebih, kita bisa melakukan tepukan sebanyak 50 kali. Kemudian antara ibu jari dengan jari telunjuk kiri dan kanan kita lakukan seperti ini 30 kali juga.
Sekarang balikan. Kalau tadi misalnya tangan kanannya yang menghadap seperti ini, atau tangan kirinya, sekarang balikan. Atau kalau kita tadi merasa tangan kanan kita lebih mempunyai tenaga untuk melakukan hal ini, sekarang kita coba tangan kiri kita yang lebih diberi tenaga, supaya seimbang kiri dan kanan. Cukup. Sekarang sisi-sisi kelingking kita. Ya, sekarang kita beralih ke pergelangan tangan. Hati-hati kita memukul atau memukulkan tangan kita juga tentu tidak terlalu keras ya, tetapi sedang, tetapi kita mendapatkan manfaat. Nah, kemudian ujung-ujung jari tangan kita ini juga perlu kita berikan stimulus atau rangsangan seperti ini. Mungkin sulit, tidak usah terlalu cepat. Ya, bagus. Nah, sekarang kepal kedua tangannya, kemudian samping ibu jari dan telunjuk kita. Lakukan ini dengan nyaman, rileks, tersenyum tentunya. Ya, cukup. Sekarang tangan kanan letakkan di bawah, tangan kiri di atasnya. Tepuk tangan kiri ke arah bawah. Sekarang tangan kiri yang letakkan di bawah, tangan kanan di atasnya. Tepuk ke arah bawah. Nah, latihan yang berikutnya, biasanya ini merupakan tantangan juga buat kita ya. Coba kepalkan tangan di depan. Kita perhatikan ibu jari mana yang ada di depan. Kemudian kita ubah, ganti. Kalau tadi ibu jari kanan, sekarang ibu jari kiri yang ada di depan. Buka lagi, ganti lagi. Sampai genggaman kita kiri dan kanan kita rasakan nyaman. Genggam, kemudian kuatkan genggaman kita. Ganti, kuatkan. Saat kita mengganti genggaman kita, kuatkan. Terus bergantian. Tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan. Ya, cukup. Kemudian dorong jari-jarinya ke depan. Balikan. Dan rileks, goyang-goyang. Oke, latihan yang berikutnya saya sebut ini sebagai latihan tapping ya. Kalau tadi daerah atas, sekarang kita lebih tapping ke area bawah. Nah, kita singkirkan baloknya, kita coba untuk berdiri ya. Sekali lagi, kalau kita tidak memungkinkan untuk berdiri, latihan ini tetap bisa digunakan atau kita bisa lakukan sambil duduk ya. Saat kita melakukan tapping, yang perlu kita perhatikan adalah telapak tangan kita. Ada yang melakukan tapping dengan telapak tangan terbuka seperti ini. Kita bisa rasakan dulu apa sensasi yang kita dapatkan dengan tapping dengan telapak tangan. Atau kita bisa menutup tangan kita seperti ini dalam posisi menggenggam, kemudian kita tepukan. Saya lebih menyukai tapping dengan cara ini karena saya bisa merasakan getarannya itu lebih sampai ke arah dalam. Kalau dengan tepukan telapak tangan itu hanya seperti di permukaan saja ya. Yuk kita mulai tapping area atas. Seperti ini genggam, kita mulai dari arah dada, arahkan keluar. Kemudian balikan ke arah dada. Saya akan memberikan contoh 3 kali kanan, 3 kali kiri. Sekarang kalau yang mau mencoba sambil berdiri, kita bisa berdiri, buka kaki selebar panggul, kemudian harus ditekuk sedikit kakinya. Buka, kemudian seperti tadi.
Cukup. Kemudian untuk sisi tubuh kiri dan kanan, kita bisa tapping mulai dari alat panggul ke sisi luar kaki kita, kemudian sisi dalam tarik ke arah atas, turun lagi ke bawah, pindahkan ke depan. Ya, untuk 3 kali berikutnya saya akan melakukan dengan posisi berdiri. Kembali buka kakinya, tekuk sedikit lututnya, kemudian turun ke area bawah, pindahkan ke tengah. Latihan ini melancarkan aliran darah dan juga sendi-sendi di tubuh kita perlahan-lahan mulai kita gerakkan. Cukup. Sekarang kita akan menggoyang-goyangkan tangan kita. Tetap posisinya kaki terbuka seperti ini. Kemudian kita goyangkan kiri ke kanan, relax. Atau tangan kita tepuk-tepukan ke bahu. Oke, bagus. Nah, sekarang saya akan menyingkirkan dulu baloknya. Kita sekarang akan melakukan beberapa gerakan dengan menggunakan kursi. Sekarang kursinya kita balikkan dulu. Kita sangat perlu melatih keseimbangan tubuh. Karena itu latihan dalam posisi berdiri, kemudian bertumpu di satu kaki kiri atau kanan itu sangat penting, ya. Jadi tangan kita memegang sandaran kursi, tapi kita jangan menekan tubuh kita ke arah kursi. Jadi jangan membebankan tubuh kita ke arah kursi. Tetapi usahakan kursi itu hanya sebagai alat bantu, ya. Jadi kita hanya cukup menyentuh untuk menjaga keseimbangan. Badan tegak dan ingat, kaki kita selalu kita buka selebar panggul. Jangan terlalu menutup rapat seperti ini karena kita akan tidak stabil. Pegang. Kaki kiri kita tarik ke arah depan. Buang nafas. Tubuh dijaga tetap tegak. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas up, buang nafas. Tarik nafas dan buang nafas. Sekarang saat kaki kita mengangkat ke atas, arahkan ujung jari kaki kita ke depan, kemudian flex lagi, point lagi, flex lagi, point lagi, dan flex. Tahan, badan kita jangan bertumpul, luruskan, kuatkan panggulnya, kemudian angkat kaki lebih tinggi dan tekuk ke badan kita. Jejakkan. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang, tarik, buang, angkat, buang. Satu kali lagi, tarik, point, angkat, dan turun. Oke, sekarang kita buka ke arah samping. Tarik nafas, buang, tarik, buang, tarik, buang. 3, tahan sejenak dan goyangkan kakinya kiri dan kanan. Sekarang kakinya kita bawa ke arah belakang, kemudian angkat sedikit lebih jauh, melepas dari 1, 2, 3, 4, 5. Jangan mencondongkan tubuh kita ke depan seperti ini, ya, tetapi tetap tegak. Ya. Tidak usah terlalu tinggi kita menarik, tetapi kita buka area ini. Ya, cukup. Sekarang kita latihan untuk kaki yang sebaliknya. Kita mulai mengarahkan kaki ke depan. 1, 2,
3. Kemudian dorong 1, 2, 3. Sekarang tarik nafas, dorong, tarik, point, angkat, zigzag, dorong, on point, angkat, lepas. Ke sisi luar, 1, 2, 3, tahan. Cukup. Sekarang ke belakang, 1, 2, 3. Ya, bagaimana latihannya? Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan masih menggunakan kursi untuk latihan keseimbangan kita. Kaki dibuka selebar panggung, kemudian tangan kita angkat dulu ke atas dan putar. 2, 3, dan relax. Ya. Saya akan pindahkan posisi kursi saya supaya ibu-ibu atau yang mengikuti latihan saya lebih bisa melihat. Seperti ini. Saya akan mengangkat kaki kanan saya, kemudian saya akan peluk. Kalau ini rasanya sulit, kita cukup meletakkan kaki kita di bawah. Kalau bisa memeluk kaki kita, silakan. Tahan sebentar sambil tarik dan buang nafas. Kemudian pindahkan pegangan tangan kita ke tulang kering atau ke belakang. Tangan kita jangan terlalu bertumpuk. Kemudian lututnya arahkan ke bawah. Tegak badannya. Dan relax. Lepaskan perlahan-lahan. Latihan yang berikutnya, setelah kita memposisikan di sini, kita coba angkat tangan kita ke atas. Kemudian kita coba angkat tangan yang lainnya ke atas. Pandang satu titik yang tidak bergerak di depan kita. Kemudian relax. Ya, sekarang kita pindahkan kursinya. Kita akan lakukan untuk sisi yang peluk dulu, boleh di sini sejenak atau kita memeluk lutut kita ke atas. 1, 2, 3, kemudian pindahkan. Nah, biasanya kalau kita memegang terlalu sulit seperti ini, kita tetap memegang sini, oke ya. Kemudian kita dorong lutut kita, arahkan ke bawah dan badan tetap tegak. Sekarang posisikan kakinya seperti ini. Satu tangan kita angkat. Angkat tangan yang lain. Jaga keseimbangannya, pandang satu titik yang tidak bergerak di depan kita. Dan relax. Latihan berikutnya adalah latihan yang saya sebut sebagai Warrior One. Salah satu pose yoga yang disebut dengan Warrior One. Posisi Warrior One adalah satu kaki di depan menekuk dan satu kaki ke arah belakang. Kemudian kakinya, tumitnya menjejak. Arahkan jari-jari kaki sekitar 30 derajat ke samping. Ya, posisi ini disebut sebagai Warrior One. Tubuh kita biasanya ingin mengarah ke sisi yang terbuka seperti ini. Coba perlahan-lahan arahkan ke depan. Kemudian saya sering mengalami member saya kesulitan saat mengangkat tumit seperti ini atau high lunge, posisi high lunge. Karena itu saya memilih choice Warrior One. Ya. Tetapi ada yang saat Warrior One justru dia merasakan ada twist yang berlebihan di area kaki. Pilih akan seperti ini atau putar, dorong, angkat. Ya,
kita mengenal tubuh kita sendiri, cari posisi yang nyaman. Jadi kalau kita menjejak seperti ini, kita namakan warrior one. Kalau kita mengangkat seperti ini, tumit dorong ke belakang adalah high lunge. Ya, kita akan mulai dari depan. Tarik nafas, putar tangan ke arah pinggang. Satu tangan letakkan di sandaran kursi. Kemudian ayun kaki kiri kita ke arah belakang. Pilih akan menggunakan high lunge atau warrior one. Tetapi yang harus kita pastikan adalah lutut yang di depan harus tepat berada di atas pergelangan kaki. Angkat tangan ke samping telinga, kemudian putar 1, 2, 3. Kemudian tangan di samping telinga, condongkan tubuhnya ke depan 1, 2, 3. Angkat tubuhnya tegak, putar, letakkan tangannya di pinggang, kemudian kaki kiri langkahkan ke depan. Bentangkan tangan kita ke arah atas, tutup tangan kita di dada. Luruskan ke atas, kemudian mendorong ke arah bawah. Ya, lututnya ditekuk sedikit, dorong tangan kita. Angkat lagi ke atas. Buang nafas, tekuk lutut, dorong lagi ke arah belakang. Angkat lagi ke atas, kemudian dorong lagi 3. Sekarang angkat dan putar tangannya. Saya akan mencontohkan sekarang dengan posisi kaki di high lunge. Arahkan kaki kanan kita ke belakang dalam posisi lutut di atas pergelangan kaki, tumit mendorong ke belakang. Angkat tangan, tarik ke belakang, buang nafas, putar. Angkat lagi, buang nafas, putar. Tarik lagi dan putar. Tangan di samping telinga, dorong tubuh kita ke depan. 1, 2, 3, tahan, tegak dan putar. Tangan letakkan di pinggang, kemudian step. Bentangkan tangan ke atas, buang nafas tangan ke dada. Kemudian tarik nafas, buang nafas, tekuk lutut. Ya, tarik nafas up, buang nafas. Tarik nafas up, buang. Cukup angkat, putar, dan relax. Sekarang letakkan kursinya di depan kita. Silakan stretch sedikit area punggung belakang. Tubuh kita tegak, kemudian tangan kita bisa letakkan di sini. Kemudian step sedikit. Kemudian dari sini dorong ke arah bawah. Lihat siku menekuk. And up and down. And up. Yang menginginkan intensitas latihan yang lebih, balikkan kursinya. Posisikan dulu seperti ini. Kemudian saat kakinya dorong ke belakang, tangannya taruh di sini. Buang nafas, and up, buang nafas. Tarik nafas, buang, tarik, buang. Cukup, tarik nafas, langkah maju terlebih dahulu, kemudian baru ke belakang. Kita boleh memilih yang mana, ya. Latihan yang terakhir adalah latihan cooling down atau pendinginan. Ya.
Kita tetap bisa menggunakan kursi sebagai alat bantu, jadi kita tetap duduk di kursi atau berbaring. Saya hari ini akan memberi contoh bagaimana kita cooling down di kursi. Jangan lupa bagi yang memerlukan balok, letakkan baloknya. Kemudian duduk kembali di posisi yang nyaman seperti awal kita memulai latihan ini. Tangan letakkan di sisi tubuh dan biarkan tangan tubuh kita menggantung ke arah bawah atau bernafas. Rilekskan punggung kita. Atau kita bisa meletakkan tangan di sisi tubuh kepala biar kita jatuhkan ke arah bawah. Tidak ada tekanan di area bahu, leher, dia akan bulat. Kemudian tangan kita letakkan dulu di lutut untuk mendorong tubuh kita berdiri. Gosokkan telapak tangan. Letakkan telapak tangan kita di dada kita. Kemudian gosokkan lagi. Sekarang letakkan di pipi kita. Gosokkan lagi. Sekarang letakkan di area ginjal atau punggung kita. Sekarang jalin tangannya, letakkan di belakang kepala kita. Saya akan berbalik sebentar untuk memberi contoh jalinan tangan. Tangan diletakkan seperti ini, kemudian jempol tangan kita atau ibu jari tangan kita berada di sisi luar kiri dan kanan dari leher kita. Kemudian kita melakukan pemijatan dari area atas ke bawah. Ingat, yang kita pijat bukan tulang leher kita, tapi sisi luar kiri dan kanan dari leher, samping kiri dan kanan. Turun ke area bawah dan sekarang kita akan memejamkan mata dan merilekskan seluruh tubuh kita. Letakkan tangannya kita di kantong kita. Walaupun ini adalah pendinginan, tetapi kita tetap harus menjaga tubuh kita di posisi yang benar, yaitu tegak ke arah atas. Jangan menyandarkan tubuh kita ke belakang. Dagu sejajarkan dengan alas, tidak menunduk, tidak juga mendongak terlalu ke atas. Bahu kita jauhkan dari telinga atau rileks ke arah bawah. Pejamkan matanya. Lembutkan otot-otot di area wajah. Dari puncak kepala, kening, mata, hidung, mulut, pipi, rahang, telinga kita. Lembutkan leher, lembutkan bahu. Lembutkan kedua tangan kita sampai ujung jari tangan. Kemudian kita bisa merasakan sekarang telapak tangan kita hangat. Kehangatan itu kita salurkan ke area lutut kita sampai ke ujung jari kaki. Lembutkan dada, lembutkan perut, lembutkan panggul, lembutkan lutut.
Sekarang tubuh kita dari puncak kepala sampai ujung jari tangan dan kaki. Biarkan beristirahat sebentar dan amati nafas kita. Bernafas dengan rileks dan tersenyum. Sekarang, letakkan tangan kita di sisi tubuh kita, perlahan-lahan geserkan. Biarkan tangan kita menggantung. Kemudian gerakan jari-jari tangan. Tunjukkan gerakan sendi kaki kita, mulai dari ujung jari kaki kita. Ujung jari kaki kita angkat dari alas, kemudian kita tekuk jari-jari kita ke arah bawah. Buka lagi jari-jari kaki kita, kemudian rapatkan dan tekuk jari-jari. Letakkan kembali telapak kaki kita di alas. Kemudian bentangkan tangan ke samping, angkat ke atas, rapatkan di atas kepala. Turunkan ke depan wajah dan dada. Tundukkan kepalanya ke benak. Marilah kita bersyukur atas udara yang boleh kita hirup. Udara yang menyegarkan tubuh kita. Udara yang memberikan kehidupan kepada kita. Semoga latihan pada pagi hari ini bersama saya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video saya, dan sampai jumpa di video ini. Namaste.